siang Bapak Ibu Guru sekalian. Selamat siang. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Ini materi tugas guru bergerak. Jadi saya mengikuti program guru bergerak angkatan 10 Kabupaten Belawi, dan untuk itu kami ditugasi untuk menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Jadi kira-kira Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini tahu tak apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Bagus. Apalagi Bu Kiki? Bagus. Budaya yang ada di sekolah yang positif, yang baik, yang berpihak pada anak-anak atau murid. Jadi ini budaya positif ini itu memang wajib diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori yang kemudian hari berkembang dinamakan Choice Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ya, kontrol itu ini ada 4 poin. Ilusi guru mengontrol. Nah, kira-kira ilusi guru mengontrol itu apa? Kira-kira apa yang dimaksud ilusi guru mengontrol? Ini tentang siswa ya, jadi kita guru mengontrol. Nah ini ilusi guru mengontrol. Ini menurut Dr. William Glasser. Bagian poin kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kritik, apakah kritik atau kita membuat seseorang itu merasa dirinya bersalah itu bisa menumbuhkan atau membuat karakternya menjadi lebih baik. Atau sebaliknya. Nah, selanjutnya bagian 3, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, misalkan kalau ada siswa atau anak-anak melakukan tindakan yang di luar batas atau melakukan kesalahan, nah ini. Apakah kita memilih bagian 2 atau 3? Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Perbuatan positif itu berarti hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Itu yang positif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya, ini miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, ini poin pentingnya di sini. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di benak Bapak Ibu? Ketika kita mendengar kata ini, apa yang tepat waktu, teratur, bagus, tertib, sesuai aturan yang berlaku. Apalagi setelah kita mendengar kata disiplin, apa boleh? Sesuatu yang harus dipatuhi. Ya, sesuatu yang harus dipatuhi.
sesuatu yang harus diterapkan, kata Pak Epen. Itu kalau kita mendengar kata disiplin, semua itu benar. Karena apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu menurut pandangan atau pemikiran dari Bapak Ibu. Setelah mendengar kata disiplin, harus dilakukan, tertib, tepat waktu, ditaati. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sekarang saya akan suruh Bapak Ibu dua orangnya, Pak Barok dan Pak Epen, atau Bu Debi dan Bu Pasti. Pak Barok dan Pak Epen. Ini silakan dibaca. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kira-kira siapa yang mau jadi si A ini? Karena ada pasangan semua. Yang jadi A di samping kanan saya. Yang jadi A Ibu Susi, Ibu Debi, Pak Epen. Jadi A apa tadi suruhannya? Mengepalkan. Oke. Selanjutnya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Jadi sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga yang di dalam kepalan ini. Kita harus perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B atau bagian B, apa tugasnya? Mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi mereka ini mencoba, 3 orang, Ibu Iki, Ibu Masni, Pak Barok, akan mencoba dengan cara mereka bertiga untuk supaya gimana caranya kelompok A tadi membuka kepala tangan. Perlu diingat kelompok A yang di dalam ini adalah sesuatu yang berharga. Kelompok B, gimana caranya supaya mereka bertiga ini untuk membuka? Membunuh boleh, menghardik, mengintimidasi, memarahi, ini semua. Menggelitik bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Oke, silakan Bu Kiki dulu. Bu Kiki dulu. Saya bayar lah 10 juta 20 juta 30 satu kepala 30 satu kepala tambah 80 satu kepala boleh musisi cepat musisi Pak cuma dengan barang berharga yang mahal saya tidak apa-apa musisi kan 80 juta 2 kepala bisa buat musisi beli mobil bisa tambah emas musisi bisa renovasi rumah tambah 122 kepala. Aduh, Bu Susi ini enggak apa-apa Bu Susi. Saya satu kepalanya Bu Susi, satu kepalanya. Satu kepalan Bu Susi, saya mohon sekali Bu Susi satu sabu. Aduh Bu Susi tolong Bu Susi, tolong. Aduh, enggak bisa merayu Bu Susi. Oke. Ternyata Ibu Kiki enggak bisa merayu Bu Susi. Nah, sekarang kita mau dengarkan alasan Bu Susi kenapa tidak mau membuka kepala tangannya. Alasan saya tidak mau membuka kepala tangan karena menurut saya ya sesuatu yang sangat berharga yang saya miliki tidak bisa ditukar dengan apapun termasuk uang. Tepuk tangan untuk Bu Susi. Jadi Ibu Kiki sudah merayu, membujuk dengan berbagai cara, dengan uang, ditambah
berapapun, bayaran berapapun Ibu Susi tidak mau. Karena menurut Ibu Susi, apa yang berharga tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, sekarang kita coba lagi Ibu Dewi dan Ibu Masni. Nama saya Mas ya, Ibu Dewi. Kan Ibu Dewi adalah keperan anak. Boleh nggak saya minta? Saya minta Ibu Dewi membuka keperan anak itu, walaupun tidak ada barang yang berharga, sebentar untuk berbagi. Saya hanya mengetahui tadi sebelum hidup. Nggak boleh, Ibu nggak mau, deh. Ada penawaran lain bagi saya. Gimana kalau Ibu dalam posisi saya perlu ilmu, perlu tahu apa yang ada di situ. Apakah Ibu melakukan hal yang sama? Ini barang berharga Bu dalam hidup saya, jadi nggak boleh ditukar dengan apapun. Saya tidak menukarkan dengan uang, saya menukarkan dengan ilmu. Tidak bisa Bu, kita nggak bisa. Berarti Ibu tidak mau berbagi ilmu. Tapi ini barang berharga yang tidak bisa dibagi. Tidak semua barang yang berharga itu bisa dibagi. Soal barang berharga itu lebih berharga dari apapun. Dari harta, dari uang, perhiasan, ilmu lebih berharga dari apapun. Kalau dalam dengan punya ilmu, maka itu tidak berbagi. Tapi ilmu, silakan dibuka kalau Ibu mau berbagi. Bagaimana? Tidak bisa. Tahu prinsip di dalam zaman Ibu? Tahu kalau Ibu anggap itu berharga, apa? Ya, pasti hanya ini saja. Kata itu kan cuma berharga. Terus tanya lagi, itu kan berharga. Karena kalau nggak bisa, nggak bisa berbagi. Ya, betul. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Masni dan Bu Dewi. Sekarang saya mendengar, kita akan dengarkan sama-sama alasan Bu Dewi kenapa tak mau membuka kepala tangannya. Karena dalam kepala tangan ini kan sesuatu yang berharga, jadi sesuatu yang berharga itu harus saya simpan, saya jaga dengan baik. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Rasa untuk Pak Ipen dan Pak Barok, sudah paham ya? Sesuatu yang berharga itu susah. Kalau menurut kita itu berharga, ditukar dengan apapun, dengan uang atau dengan barang apapun, kadang orang tersebut tidak mau menukarnya karena itu berharga menurut dia. Baik, selanjutnya kita akan masuk. Ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Nah, tadi kan sudah dijawab, kata tertib, teratur, kepatuhan atau peraturan. Itu tadi sudah jelas semua. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Biasanya kalau ada yang melanggar aturan, oh kamu ini gini, nah dikasih sanksi supaya jadi orang baik, anak baik. Padahal itu berbeda, itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, pilihan terakhir, dan bila perlu tidak sama sekali digunakan. Jadi kita untuk mendisiplinkan siswa, kita tidak perlu memberi hukuman. Karena sering terjadi, oh kamu terlambat misalkan, tidak piket, kita kasih hukuman. Oh karena kamu tidak piket, karena kamu terlambat, kamu bersih WC atau ngepel, padahal itu tidak boleh.
dan sebaiknya tidak dilakukan. Ya, jadi untuk ke depan mudah-mudahan kita bisa memahami ini, karena memang masih sering terjadi dalam kebiasaan guru-guru di sekolah. Oh, anak ini seperti ini. Nah, kira-kira apa sanksi yang akan kita berikan? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi jadi kita sering menghubungkan dengan tidak nyaman, harus disiplin, tidak terbiasa dengan kebiasaan itu. Itu biasanya dalam budaya kita di Indonesia. Ini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin. Kira-kira apa bacaannya bukas ini? Disciplina. Ini tulisan bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin dalam bahasa Latin ini artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini yang makna dari disiplin dalam bahasa Latin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi seseorang itu mau, kira-kira dia mau jadi apa? Dia mau jadi seperti apa? Gimana caranya supaya orang menghargai? Gitu. Karena kadang kita, orang ini contoh, si orang ini seperti ini. Dia mau dihargai misalkan, padahal dia sendiri tidak. Ya, kira-kira seperti itulah ya, Bapak Ibu. Jadi disiplin membuat orang menggali potensinya. Jadi kita disiplin supaya potensi yang ada dalam diri kita itu keluar. Gimana kita ke depannya? Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri. Jadi dari dalam diri kita. Walaupun udah ada aturan, Bapak Ibu, walaupun kalau kita tidak mau, pasti tidak. Karena ini katanya self-disiplin dari dalam diri, dari kita sendiri. Nah, walaupun tidak ada aturan, kalau memang orang dan kita udah disiplin, tetap, karena dari dalam diri kita sendiri, tidak perlu diperlihatkan sama orang lain. Itu, saya gini supaya, karena dia ini, makanya saya harus seperti ini. Tidak, Bapak Ibu. Karena dia muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam diri orang itu. Misalkan Pak Epen, ya kalau dia datangnya jam 7, mau siapapun beritahu dia jam 6, dia tetap dia datang jam 7. Gitu. Dia tepat waktu. Dia semua pakaiannya rapi. Kalau sudah jadi kebiasaan dirinya, itu memang nampak dari dalam diri. Itu disiplin, self-disiplinnya. Jadi yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau tentang disiplin ini, kalau kita tidak disiplin berarti ini ada kurang.
Atau ada kata lain ini, penguasa. Ini penguasa ini bisa pimpinan, bisa orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Itu Bapak Ibu. Itulah makanya wajib dia mendisiplinkan orang. Katanya. Cuma kalau ini udah ada dalam diri kita, tidak perlu ada ini. Dan kita sudah pasti mematuhi peraturan. Diajar Dewantara dalam pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka ketika ini sebenarnya. Selanjutnya adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika. Itu jarwannya. Ini bahasa Jawa Bapak Dok. Noramu lepasi pamre di kuat kuasa. Nah, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita melakukan sesuatu itu tidak harus diperintah atau diberitahu. Tapi kita memerintah diri sendiri. Misalkan, ini harus seperti ini, gitu. Jadi dari dalam diri sendiri. Ini sebagai guru atau sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Sudah pasti semua guru, semua pendidik memiliki cita-cita anak-anaknya atau peserta didiknya itu disiplin, sehingga anak-anak bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Kalau dari luar berarti dari guru, dari kepala sekolah, dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi harus dari dalam dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Itu maunya kita sebagai pendidik. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini ada. Jadi nilai kebajikan sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau secara umum atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi nilai ini tidak menyangkut untuk suku ini atau untuk agama ini, untuk orang yang berbahasa ini. Semua kena, semua menyeluruh, umum. Ini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kita Bapak Ibu melakukan sesuatu itu pasti mempunyai tujuan. Kira-kira apa? Begitu melakukan apa, tujuannya apa? Bisa kasih contoh? Ya, oke. Tepuk tangan untuk Bu Tiki. Itu. Jadi setiap perilaku atau perbuatan mempunyai tujuan. Datang ke sekolah tepat waktu supaya kita menjadi contoh teladan panutan bagi siswa-siswi. Jadi tujuannya itu. Oh iya ya, kita harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Mana juga seperti itu. Itu menurut Ukiki. Nah, ini memiliki suatu tujuan. William Glasser pada teori kontrol itu ya. Selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi dalam diri seseorang itu akan terbangun atau terbentuk atau muncul, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Jan Egosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan
profil pelajar Pancasila yang lagi diterapkan dalam kurikulum Merdeka sekarang. Itu, Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai, ini ada, nanti akan saya tampilkan beberapa nilai, ada 3. Oke. Pertama, nilai profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ini berakhlak mulia ini ada berapa, Bapak Rok? Oke. Jadi pertama apa? Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri. Nah, kalau ini nilai profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya nilai Ibu Primary Yes Program. Ini ada berapa, Pen? Dan ada 12. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya 9 pilar karakter. Biasa itu Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ini ada berapa nilai Mas nih? Ada 9 nilai. Nah, nilai yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Selanjutnya nilai kedua kemandirian dan tanggung jawab. Nilai ketiga kejujuran atau amanah, diplomatis. Nilai selanjutnya hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Dari ketiga jenis motivasi tadi ya, ada yang 6, ada yang 11, ada yang 9. Nilai yang mana? Yang cek? Nah, jadi yang kedua. Yang keberapa lagi? Yang pertama, dibilang yang pertama nilai profil. Ada yang bilang kedua. Jadi ini kira-kira manakah yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Sekarang kita menerapkan kurikulum Merdeka. Apa yang ditambahkan di kurikulum Merdeka itu? Ya, yang paling dikenal apa?
Ya, sebutannya apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, di dalamnya ada ya poin-poinnya tadi, kata pasti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, itu ya, kreatif dan berkebinekaan global. Jadi ini yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka sekarang. Itu yang diharapkan pada murid-murid kita yang ada di sekolah. Jadi mereka harus memenuhi nilai-nilai motivasi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Apa maksudnya dihukum oleh penghargaan? Nah, di sini jelas. Penghargaan, oh ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal atau dari luar. Dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, contoh kita misalkan akan diberi hadiah. Nah, ya Bapak Ibu, itu motivasinya bukan dari dalam dirinya siswa, tetapi dia maju karena dari luarnya itu motivasi dari luar, karena dia mau supaya dapat hadiah. Nah, ternyata itu katanya ini. Hukuman. Ada yang berpendapat lain atau pendapat berbeda? Ya, Ibu Dewi mengatakan itu menjadikan motivasi untuk siswa. Ya. Bermotivasi untuk belajar. Sekarang pertanyaannya, apakah motivasinya itu memang belajar atau kita belajar karena untuk mendapatkan hadiah, uang? Seandainya kalau tidak diiming-imingi oleh Bapak uang, kira-kira gimana itu? Ya, berarti motivasinya dari luar, dari X ya. Karena Ibu Dewi tadi termotivasi untuk mendapatkan uang tadi, makanya nilainya harus bagus. Ya, itu ini dulu. Karena kadang banyak orang tua seperti itu, dan saya juga pernah mengalaminya. Harus nilai sekian supaya bisa dibelikan. Kita misalkan kita beli sesuatu, tak harus dibeli, tak langsung dibeli. Oh, kamu harus buat ini. Jadi motivasinya dari luar. Saya nilai bagus karena saya ingin. Itu ya begininya. Ada lagi? Ya. Sekarang setelah ibu tidak memberikan hadiah, apakah mereka itu masih aktif lagi atau tidak? Ya.
mereka aktif. Itulah ini dihukum dengan penghargaan. Mereka itu dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan atas dasar keinginan sendiri. Kalau dia termotivasi dari dalam dirinya, dia mau dengan sendiri, dia mau yang dia bikin dia tanpa perlu kita mengiming-imingi hadiah, dia akan melakukannya. Kamu belajar, saya tidak mau belajar, belikan dulu ini. Belajar dulu baru nanti bapak belikan ini. Kan? Berarti motivasinya dari itu tadi, dari luar. Seperti itu Debbie tadi, seperti itu Titi. Padahal kalau kita bikin, itu kan bagus. Karena anak-anak termotivasi untuk belajar. Karena kalau tidak diberi hadiah atau diiming-imingi atau dijanjikan untuk diberikan hadiah, belum tentu mereka mau belajar. Tapi pola-pola seperti itu wajib kita hilangkan. Maunya mereka belajar itu dari dalam dirinya sendiri, dari kesadarannya. Saya mau mimpi pas ibu Dewi mau masuk latih, lihat, ibu Dewi sudah datang, mimpi supaya Dewi. Wali kelas saya ibu Kiki sudah datang, pakaian harus rapi lah. Pas ibu Kiki dan ibu Dewi tidak ada, apakah mereka bersih dan rapi? Nah, tapi kalau dari dalam diri mau kita ada ataupun tidak, dia seperti dia. Jadi gimana sih? Kalau tadi kan bicara lagi penghargaan atau hadiah lah gitu kan. Ya. Saya tuh melakukan yang kayak begitu. Bahkan sampai sekarang kan, tadi lalu sampai satu, saya ini saya terakhir makan. Ya. Saya alhamdulillah dapat dari semua kelas satu dan dua. Kenapa sama itu Pak? Penghargaan dengan hadiah. Kan kalau dari kita kan ada namanya reward, artinya kita memberikan hadiah untuk diri kita sendiri. Ya. Untuk anak kan perlu juga gitu ya. Sertifikat, itu enggak Kak. Boleh nggak kita lakukan? Karena kita kan untuk hadiah gitu. Ya, tapi kan itu hadiah mereka melakukannya bukan karena dari dalam diri kan, dari faktor X, faktor dari luar melakukan itu untuk mencapai sesuatu itu tujuannya. Itu nggak benar gitu. Harusnya, iya, karena biar mereka melakukan dengan kesadarannya sendiri. Karena siswa itu mau belajar, harus belajar tanpa harus diiming-imingi oleh sesuatu. Maka tadi apa yang ada pada diri kita digenggam, yang dari luar manapun mau duduk, kalau kita sudah yakin bahwa ini paling berharga dalam hidup kita, tidak akan. Nah, seperti itu. Kalau mereka yakin bahwa belajar itu penting, tanpa harus diiming oleh Dewi dan Putih, mereka tetap nilainya bagus, mereka tetap mau belajar. Gitu ya. Karena mereka mau belajar, mereka mau rajin, karena dia memang dari dalam diri mereka. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Nah, penghargaan itu efektif. Ini tadi kan pertanyaannya menarik dan itu terjadi. Efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, seperti Ibu Niji dan Ibu Dewi bilang tadi. Kalau tidak ada itu, mereka tidak mau. Lama-lama mereka pusat. Seandainya, apakah Ibu Dewi dan Ibu Kiki setiap minggu atau setiap pertemuan menyiapkan hadiah? Ya, berarti itu hanya dalam jangka waktu jangka pendek. Lama-lama bosan, itu udah. Misalkan kasih permen, permen itu udah. Kalau udah 3 kali dia dapat, kan? Ini
Ini beruji. Itu dia efektif tapi jangka pendek, bukan jangka panjang. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung, ketergantungan pada penghargaan yang diberikan. Dia kehilangan motivasi dari dalam. Karena motivasinya itu karena dia bukan mau belajar, tapi mau dapat hadiah itu tadi. Jadi dia udah ketergantungan. Seandainya dia selesai misalkan dari sini di sekolah yang baru, gurunya tidak menerapkan hal yang diterapkan oleh Bu Dewi dan Bu Kiki, bisa tidak dibayangkan siswa seperti itu? Nah, paham ya? Oke. Tidak ada lagi Bu Dewi dan Bu Kiki yang mau kasih ini motivasi belajar, kan? Itu ya. Nah, kalau jangka pendek dia efektif, bagus. Tapi jangka pendek, ya kan? 1-2 kali. Kalau udah sering, nah, apalagi dia naik ke jenjang selanjutnya dengan guru yang berbeda. Nah, maunya kan dia motivasinya dari dalam diri dia tanpa ada dari luar. Nah, jika kita selanjutnya jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Karena kita, walaupun itu baik, kita tidak sabar lagi. Karena kita mengharapkan penghargaan. Gitu. Kita tidak menyadarinya lagi. Kita hanya fokus di hadiah, penghargaan. Nah, ini penghargaan tidak efektif. Ini ya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Ada syaratnya. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu tadi. Nah, jika saya mengharapkan Tuhan merasa kecewa, apalagi berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak berusaha sekeras sebelumnya. Adalah tidak masa bodoh, Anda dapat penghargaan. Itu. Nah, selanjutnya, jika kita mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, jika kita memberikan bagian ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Nah, tadi harus terus-menerus. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, kita harus terus-menerus. Karena kalau kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak melakukannya lagi. Itu. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Jadi, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, misalkan saya, itu mantap, dia rajin, dia disuruh, dia ikut, dia mau ke film pun dia siap. Nah, yang lain jadi kenapa kok hanya dia? Kenapa kami tidak? Padahal kita sudah melakukan semampu kita, sebaik menurut kita, sudah melakukan terbaik. Cuma misalkan pimpinan tidak melihat, pilih kasih. Karena kalau kita melakukan ini, penghargaan katanya merusak hubungan. Ini dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Akhirnya timbul dendam lagi kan? Dia tidak suka lagi dengan orang yang dapat penghargaan. Bisa saja.
Mungkin bisa saja kita pernah mengalaminya kan? Wih, dia kok dia terus saya dah. Udah jadi benci dengan orang yang sering dihargai atau sering mendapat penghargaan, sering mendapat pujian. Kok dia terus dipuji? Emang dia siapa? Emang dia apa? Gitu. Itu. Jadi dia merusak hubungan. Selanjutnya, jika seseorang sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk, ya ini tadi Bu Kiki. Kata Bu Kiki tadi, dari malas jadi rajin. Bisa saja dia motivasinya supaya Bu Kiki senang. Dia, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Tidak akan jujur. Minyak penghargaan mengurangi kecepatan. Ini ada riset dalam sebuah percobaan. Sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Kualitasnya menurun. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Tadi menurunkan kualitas, ini mematikan kreativitas. Karena murid-murid pikirannya hadiah terus kan? Kira-kira apa yang akan mereka dapat? Kira-kira apa yang akan guru berikan? Gitu. Sama seperti tadi, kita memberikan ranking. Nah ini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking tadi, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kok kenapa bukan saya? Apalagi misalkan semester yang lalu dia ranking 1, sekarang turun, dia akan merasa bersalah. Kok kenapa saya turun? Kok kenapa saya bukan ranking 1 lagi? Gitu. Nah, selanjutnya mengurangi motivasi dari dalam dirinya. Jelas, siswa-siswa itu pasti tidak akan termotivasi untuk belajar, karena motivasinya tadi untuk mendapatkan hadiah. Gitu. Nah, ini silakan diperhatikan. Ada hukuman, konsekuensi, dan nanti ada di sebelahnya restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, hukuman selanjutnya akan membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Ini restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti ada kita nonton video, saya dapat restitusi waktu itu, ada iPad yang videokan. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
menjadi atau mereka ingin menjadi seperti apa tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mereka menjadi seperti apa dan kepada orang lain mereka bagaimana memperlakukan orang lain. Ini ada 9 ciri restitusi. Ini sebenarnya kalau kita terapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu ini sangat baik. Jadi nanti tidak ada lagi hukuman kalau kita menerapkan restitusi. Ini ada 9 ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya ada 9 restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Ya, nanti kalau kita terapkan dalam pembelajaran, sudah pasti anak-anak akan senang mengikuti pembelajaran kita. Ini segitiga restitusi. Nah, kita setelah tadi kita materi ini, saya ambil video, contoh video dalam segitiga restitusi. Ini tugas saya dan masuk di ini nanti ada lagu diperhatikan dulu. Ada tas speaker kan? Ada tas speaker kan? Siapa? Siapa siapa? Enggak. Tolong Mas nih duduk ya. Kalau video tadi. Kita dulu Pak. Dulu. Bapak tidak diberi yang di Bapak ini karena tidak dia lah lihat seperti biasa.
baik, apakah kalian berdua bekerja bisa mengaku dan diri seperti ini, maka hal ini menunjukkan tentang kemudian apa yang terjadi dalam sesuatu yang terjadi. Tapi belum maka ada cara lain tanpa harus memberikan orang lain. Sekarang kalian berdua sudah tahu apa yang akan kalian lakukan. Semoga hal ini tidak ada yang akan itu Bapak Ibu contoh segitiga restitusi ya. Jadi dalam kita kasih sama-sama bersekolah itu kita mencari tahu dulu. Oke, selanjutnya ini keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas bukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi dia keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang dimiliki dan tertentu. Dia kelas. Selanjutnya ini sudah dibuat dengan kelas 8. Ada 6 poin. Selanjutnya kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. Ini semua manusia mempunyai atau mau seperti ini, mau 5 kebutuhan dasarnya ini terpenuhi. Contoh yang bagian C tadi, kira-kira ini apa maksudnya? Kebutuhan dasar yang di tengah ini. Survive. Ini apa kira-kira? Maksudnya ini kebutuhan apa? Survive. Dia apa begini? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Harus survive. Bisa dilihat? Saya. Ini kebutuhan dasar manusia. Pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ini ada gambar apa ini? Apa kira-kira? Jadi setiap manusia itu butuh cinta dan kasih sayang, butuh dicintai, mencintai dan disayangi. Selanjutnya, kalau kebebasan ini gambarnya kira-kira yang mana? Mana? Freedom. Kebebasan. Dia mau bebas. Semua orang itu mau bebas tanpa ada ikatan atau hambatan dari orang lain. Maunya dia melakukan
semau dirinya. Dia mau bebas apa adanya tanpa ada belenggu. Itu 5 kebutuhan dasar. Selanjutnya ini penting kesenangan. Dia apa Pak? Fun. Jadi kalau masih sendiri biasanya mau senang. Bapak Ibu guru kalau masih sendiri maunya fun, maunya senang-senang. Kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan Pak Eben kira-kira dia mau apa? Jalan-jalan ke Pino, misalkan ke Beta, Masdi, misalkan ke Domet atau ke Ela, gitu. Semua manusia. Jadi kita semua ini butuh kesenangan. Tapi kesenangan ini, kebutuhan ini dalam manusia itu berbeda-beda. Belum tentu apa yang saya sukai, apa yang saya senangi, apa yang membuat saya senang, Pak Eben, itu juga belum tentu. Jadi kebutuhan akan kesenangan. Dan terakhir, apa terakhir? Power, kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan. Itu. Ya Bapak Ibu, semua kita butuh itu. Misalkan guru dia mau di kelasnya aman, gimana caranya? Itu, ya Pak? Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini ada posisi kontrol penghukum. Apakah kita mau jadi guru penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ternyata hukuman ada 2 bentuk, berupa fisik dan verbal. Jadi hati-hati. Kita mengeluarkan kata-kata sama anak-anak, ternyata itu sudah melukai hatinya, perasaannya melalui omongan kita. Ini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Selanjutnya, selalu pasti. Selalu pasti. Selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu yang terakhir. Pasti kamu selalu yang terakhir. Gitu. Kamu terus yang terlambat. Gitu ya. Kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya akan ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu menurut cara dia. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, jadi guru membuat rasa bersalah, dia bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamunya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini atau berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya dan menyalahkan orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Posisi selanjutnya, posisi teman. Guru pada posisi teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bersifat negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya,
Ayo bantu, jadi bapak ya, ayo bantu bapak. Ayo ingat tidak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Kamu masih ingat? Enggak. Bapak pernah bantu kamu. Tuh kurang lebih. Tentunya ya sudah. Kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hak negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya posisi pemantau. Ini guru posisi pemantau, dia memantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya gini, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa kalau kita melakukan hal yang tidak sesuai? Selanjutnya posisi manajer. Ini posisi terakhir. Posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu ya kira-kira pertanyaan yang akan muncul. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, mari kita melakukan refleksi di mana posisi kontrol kita sebagai pendidik. Jadi kira-kira di mana posisi Bapak Ibu sebagai pendidik? Kalau kita melihat posisi kontrol tadi, apakah sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai apa lagi? Membuat rasa bersalah. Kira-kira di mana posisinya? Nah, ini manajer, pemantau, teman, penghukum, dan membuat rasa bersalah. Setelah kita mengetahui 5 posisi, kira-kira siapa yang bisa memberikan komentar posisinya di mana? Silakan, ayo. Baiklah, banyak yang bisa dilakukan tapi itu ya Pak, dari kepada pendidik untuk membuat diri tadi menjadi guru sebagai teman anak-anak ya. Anak seperti yang dari sekolah kita ya, menjadi bagaimana pada siswa itu menjadi teman kita bisa lebih mudah untuk memberikan kepada mereka ya. Ini hanya itu yang saya sampaikan. Tepuk tangan untuk Bu Masni. Jadi posisi kontrol Bu Masni sebagai teman. Ada lagi yang mau berpendapat di mana posisi kontrolnya? Setelah kita melihat 5 posisi kontrol tadi, sudah paham? Kira-kira saya di posisi yang mana? Bu Masni. Pak Barok?
Yang saya baca tadi enak tuh goreng manajer. Tepuk tangan untuk Pak Barok. Pak Barok dia posisinya sebagai manajer. Setelah dia mengetahui 5 posisi kontrol guru, itu bebas ya, karena menurut pendapatnya, menurut Pak Barok, menurut Masni, menurut AFR. Nah, selanjutnya sebelum selesai refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma atau katakan Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Kira-kira hal apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan yang mengubah pandangan atau paradigma Bapak Ibu? Saya hal baru yang saya dapat mempelajari yang Bapak berikan. Video menjadi dari depan. Jadi banyak hal baru yang saya dapat terkhusus buat saya. Yang pertama itu bahwa hukuman itu tidak boleh lagi dilakukan karena selama ini kan siswa-siswi itu murid-murid kita kalau tidak dihukum mereka tidak mau melakukan hal yang kita lakukan, gitu kan? Ini kita perintahkan, tapi karena di sini hukuman itu tidak boleh dilakukan lagi. Lalu yang kedua, profil pelajar Pancasila itu sebagai motivasi yang mendasari perilaku murid-murid yang ada di sekolah, itu berarti harus kita terapkan. Yang ketiga, penghargaan dan hadiah itu tidak boleh diberikan kepada siswa dalam jangka waktu panjang karena selama ini saya pikir penghargaan dan hadiah itu memotivasi siswa, ternyata itu bisa diperbarui khususnya buat saya sebagai pendidik. Dan yang keempat itu yang terakhir tadi posisi kontrol. Mungkin selama ini posisi kontrol saya sebagai guru penghukum karena kalau anak-anak tidak diberikan hukuman atau sanksi mereka tidak akan melakukan apa yang saya kerjakan, tapi itu mungkin akan diperbarui. Mungkin saya akan mengambil posisi kontrol saya sebagai guru. Tepuk tangan dulu untuk Bu Devi. Terima kasih Bu Devi, sangat bagus refleksinya dari apa yang sudah Ibu Devi sampaikan. Nanti Ibu Devi paham betul apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena semua kena dari materi-materi yang didapat. Artinya nanti kita ke depan menjadi seperti apa, ini sudah jelas. Jadi dari 3 pertanyaan ini menjadi orang, bukan namanya orang seperti apa guru itu atau saya ke depan setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini. Nah, jadi itu Ibu Devi yang rasakan, sudah disampaikan dan akan menjadi seperti apa. Nah, jadi contoh tadi dari gurunya itu, terima kasih sekali lagi. Satu orang lagi untuk menyampaikan refleksinya. Barok, Bukiti. Baik, terima kasih untuk dapur hal baru yang mengubah paradigma saya. Sama seperti Bu Devi tadi, kalau pembelajaran biasanya ada beberapa siswa yang malas belajar dan segala macam. Jadi trik saya memberikan supaya mereka itu mau belajar atau mau menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dengan adanya materi yang diberikan oleh Pak Amol ini merubah paradigma saya bahwa sebenarnya penghargaan atau hadiah itu hanya bersifat dalam jangka waktu pendek. Nanti pun kemungkinan nanti belajar berubah-ubah. Saya akan beberapa kali nanti pembelajaran untuk tidak lagi menggunakan penghargaan atau hadiah kepada siswa-siswi agar motivasi yang mereka dapatkan itu dari dirinya sendiri, bukan dari penghargaan yang saya berikan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Kiki dan Bu Devi. Dari hasil refleksi dan mudah-mudahan untuk kedepannya setelah kita mengikuti diseminasi budaya positif, kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Kita perlu belajar dan belajar lagi. Terima kasih atas kehadirannya.
Mohon maaf atas kekurangan dari penyampaian materi yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.